selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi bersama saya Gusman dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya Pak Stephen Sutantro. Hari ini kita akan belajar lagi, Pak Stephen, betul? Kita Betul, Pak. akan sharing-sharing. Kita akan sharing-sharing lagi tentang berinteraksi dengan siswa, dengan gimana caranya kita bisa berinteraksi dengan siswa dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, udah pada penasaran belum nih Bapak Ibu yang udah penasaran yang hari ini mau belajar apa? Boleh komen-komen dulu di live chat-nya ya. Oke, Ya, sambil ini mungkin kita akan kita memperkenalkan kenalan diri dulu, lagi. Pak. Kita Karena kenalan mungkin dulu baru ya, banyak oke. yang baru tahu. Silakan, Pak Gusman. Oke, nah saya sebagai Google Certified Trainer dan juga Google Certified Innovator dan rekan saya Pak Stephen Sutantri. Beliau adalah Google Certified Trainer dan juga Google Certified Innovator dan juga beliau memiliki sertifikasi sebagai Earth Education Expert. Wah, keren banget ya Bapak Ibu ya. Nah, ayo yang udah gak sabar, hari ini kita akan bahas, sebelum kita masuk ke materi, Revo Indonesia merupakan Google for Education Professional Development Partner. Jadi, Revo membantu Bapak Ibu sekalian untuk implementasi tentang Google Sleep ini. Oke, saya langsung next lagi. Oke, kemarin, ayo siapa yang udah nonton sesi kemarin? Yang hari Senin, Selasa, dan sekarang udah hari Rabu, kita udah memasuki hari ketiga dengan belajar di mana saja, dengan belajar.id. Hari Senin kemarin kita udah belajar apa ya Pak Stephen ya? Nah, ini Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu nonton, saya pengen tahu nih Bapak Ibu, siapa yang datang di sesi hari Senin, hari Selasa kemarin? Boleh tulis nggak di chat? Ya, saya pengen dengerin suara-suara mana yang ini merupakan hari ketiga Bapak Ibu menghadiri sesi belajar di mana saja dengan belajar.id. Saya pengen tahu. Ya, dan juga yang kedua Pak Gusman, saya pengen Bapak Ibu bisa ajak teman-temannya, terutama teman-teman yang belum dapat akun dan baru dapat akun, ajak langsung blast link ini di WA grup Bapak Ibu semua supaya mereka ikutan nonton dan gak ketinggalan nih ya, karena kita baru aja mulai sesi hari ini ya. Kalau kemarin Bapak Ibu kemarin tuh kita belajarnya tuh banyak ya Pak Gusman ya. Ini sambil Bapak Ibu kenalan nih, saya pengen review sedikit. Kita belajar yang pertama tuh belajar tentang apa sih akun belajar.id gitu ya. Bagaimana kita bisa belajar tanpa batas. Yang kedua, bagaimana membuat kelas interaktif, Pak Gusman. Menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Drive ya. Nah, kalau yang masih ingat boleh tulis tuh di chatnya. Nah, hari ini Pak Gusman, kita akan bahas sangat spesial sekali Pak Gusman. Kita akan bahas bagaimana kita bisa berinteraksi ya. Jadi kemarin kita bahas tentang bagaimana bikin tugas, bikin materi. Nah, dalam perjalanan kan kita butuh interaksi ya, Bapak Ibu, betul, dengan siswa. Betul sekali. Iya. Nah, jadi kita butuh hari ini key fokusnya kita adalah berinteraksi dengan siswa. Gimana caranya kita melakukan interaksi yang interaktif, maksudnya interaksi yang interaktif dengan siswa-siswa kita selama pembelajaran jarak jauh ini. Betul ya Pak Stephen ya? Betul. Nah, dan Bapak Ibu, ini banyak cara, apalagi di PJJ ini kita butuh banyak interaksi. Tapi sebelum itu Pak Gusman, mungkin ada yang baru tahu tentang akun belajar.id. Hari ini kita akan memperkenalkan kembali apa sih akun belajar.id gitu Pak Gusman ya. Dan mungkin bisa di next slide-nya. Oh ya, sebelum kita kenalkan akun belajar.id, hari ini kita akan belajar bagaimana, ini seru banget Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan efektif dengan Gmail dan Google Chat. Dan juga ini yang paling penting, kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat video call yang seru. Ya, ini kayaknya kebutuhan semua umat nih ya, untuk bisa belajar video call. Ya, nah dan penting sekali Bapak Ibu yang baru hadir, Pak Gusman, kita punya daftar hadir ya di akhir ya. Ini ya, ada daftar hadir ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu ya untuk mengisi slide-nya yang ada daftar hadirnya. Iya. Oke, kayaknya saya balik dulu. Iya, kita ada daftar hadir. Jadi kalau yang sudah hadir hari ini, Bapak Ibu, ini wajib banget untuk bisa belajar sama-sama. Kita ada daftar hadir. Nanti di akhir, jangan lupa. Tapi dan kalau Bapak Ibu mau informasi lebih jauh, Pak, saya ketinggalan nonton nih episode sebelumnya. Belajar.id. Nah, Bapak Ibu silahkan tuh. Ada link-linknya ya Pak Gusman ya. Ada belajar di mana saja. Betul.
Ada webinar Jadi ini juga kalau ketinggalan bisa nonton lagi. Iya. Jadi kita udah siapin semuanya, mulai dari belajar tentang aktivasi akun, Bapak Ibu bisa ke belajar.id, cara menggunakannya gimana aja, Bapak Ibu bisa langsung ke belajar di mana saja.id. Untuk webinar, kalau misalnya ketinggalan, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke bit.ly/webinar belajar di mana saja. Dan yang paling penting nih, yang terakhir Pak Steven, kita juga ada grup loh, jadi kita Nah, mengakomodir Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar lebih lagi di grup belajar. Bapak Ibu bisa langsung masuk ke ide. bit.ly/grup belajar ide. Gak ada dotnya ya Iya, Bapak Ibu ya. betul. Dan yang udah datang nih saya lihat banyak di chat, ternyata banyak yang udah datang dari kemarin. Kita punya hadiah spesial yang udah datang 4 kali ya Pak Gusman ya, yaitu persiapan Google for Education Certified Educator untuk guru-guru terpilih yang setia Pak, ya, menghadiri sesi ini, 4 sesi ini, ya. Nah, tapi nanti linknya akan diberikan di akhir acara ya Bapak Ibu ya, begitu. Betul Bapak Ibu sekali. Jadi Google Certified Educator ini menurut saya ini keren banget Bapak Ibu. Jadi pastikan Bapak Ibu ikuti webinar ini dan Bapak Ibu isi daftar hadirnya. Pastikan Bapak Ibu sudah tonton dulu, Bapak Ibu sudah mengerti, Bapak Ibu baru mengisi. Nah, setelah ini kenapa saya bilang Google Certified Educator ini sertifikasi ini sangat keren banget, sangat luar biasa buat saya karena ini adalah sertifikasi yang diakui oleh seluruh dunia. Jadi, ayo Bapak Ibu siapa yang pengen dapat sertifikasi internasional? Iya, kita pengen dengar suaranya nih. Iya. Nah, Pak Gusman, kayaknya udah pada nggak sabar ya kenalan dengan akun pembelajaran dulu, karena mungkin banyak yang baru pertama kali dengan akun pembelajaran. Jangan khawatir, mungkin banyak yang bertanya-tanya, Pak, gimana akun pembelajaran ini? Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari Pusdatin, ya, Pak Aris. Tapi sebelum kita ketemu Pak Aris, Bapak Ibu simak tayangan berikut ini mengenai apa sih akun belajar.id dan apa sih keseruannya. Silakan Pak Gusman. Oke. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi. Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional.
Namun, akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Wah, keren banget ya Pak Steven ya. Aduh, Bapak Ibu udah pada dapat akun belajar.id belum ya? Nah, tulis di chat nih. Karena hari ini kita kedatangan tamu ya Pak Gusman yang juga akan memperkenalkan dan juga bisa menjelaskan tentang bagaimana sih dan apa manfaat-manfaat yang Bapak Ibu bisa dapat dengan akun ini. Ya, silahkan Pak Gusman, kita langsung saja mengundang Pak Aris Setio Nugroho untuk masuk ke dalam layar kita hari ini dan langsung bisa sebagai Koordinator Tata Kelola TIK Pusdatin. Kami persilahkan Pak Aris untuk bisa. Sorry. Iya. Halo Pak Aris, selamat siang. Halo Pak Steven. Selamat sore nih Pak Aris. Salam sehat buat kita semua. Salam sehat. Baik, setelah mendengar tadi banyak hal tentang akun pembelajaran, saya rasa ini adalah hal yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru semua. Karena hal ini adalah suatu hal yang dulu waktu saya kecil menjadi mimpi saya ya, bahwa seyogyanya pendidikan ini bisa dibuatkan semacam konten yang sifatnya elektronik sehingga bisa lebih menjelaskan makna atau maksud dari pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah. Namun waktu itu zaman tahun 80-an mungkin belum ada internet, belum ada komputer, sehingga itu hanya sebuah mimpi saya waktu kecil. Saya ingat sekali waktu saya diminta menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya hujan. Saya itu membayangkan bahwa memang hal-hal seperti ini hendaknya ada satu film, mungkin dulu zamannya film ya Bapak Ibu ya, yang menjelaskan proses terjadinya hujan. Sehingga kita tidak perlu menghafal bagaimana proses-proses yang terjadi pada saat hujan ini terjadi di dunia ini. Waktu itu saya berpikir bahwa kalau ada film ataupun gambaran yang jelas mengenai proses terjadinya hujan, mungkin semua murid-murid akan hafal karena film itu ditonton kita langsung hafal. Namun saat itu tidak terjadi, yang ada kita harus menghafal kata demi kata. Jadi jika proses terjadinya hujan ini dimulai dari adanya hamparan laut yang luas, kemudian ada matahari yang terik, terjadilah penguapan naik ke atas langit, sampai di langit terjadi kondensasi, dan turunlah hujan. Kita harus menghafal satu demi kata. Kalau katanya lewat nanti apa ya? Nah, sekarang sudah banyak kalau kita nonton di YouTube, mungkin proses terjadinya hujan digambarkan secara animasi maupun bentuk lainnya. Sehingga siswa kita ini bisa belajar dengan lebih cepat, lebih baik, juga tidak lagi perlu menghafal. Nah, hal-hal seperti inilah menjadi mimpi saya waktu saya masih kecil. Nah, sekarang ini dengan sudah berbasis dengan elektronik tadi seperti disampaikan, jadi pembelajaran kita harus sudah berbasis elektronik. Nah, semua sangat dimungkinkan karena media-media yang digunakan juga sudah sangat lengkap, dari mulai media teks, media gambar, media foto, media video, terakhir ada media multimedia, animasi, dan segala macam. Sehingga Bapak Ibu guru dalam menjelaskan sebuah konten yang dibawakan jauh lebih mudah daripada kita harus menggambarkan di papan tulis yang nanti memakan waktu. Dan ya kalau Bapak Ibu punya kemampuan menggambar yang bagus, seperti Pak Tino Sidin dulu diajarkan, ya menggambar matahari bentuknya bulat. Nah kalau Bapak Ibu guru belum pandai menggambar, bulat jadi penjol. Nanti jangan muridnya mengerti bahwa matahari itu tidak bulat. Nah ini kan jadi satu hal permasalahan. Karena kalau dengan adanya media berbasis elektronik ini tentu akan tinggal disetelkan medianya, siswa menonton, dan setelah itu diikuti dengan diskusi-diskusi yang memang terkait dengan bahan ajarnya. Di sanalah proses daripada akun pembelajaran ini menjadi penting.
karena disinilah nanti Bapak Ibu guru akan masuk ke dalam sebuah sistem yang terregistrasi tentunya dan bisa memperoleh semua model-model pembelajaran, mau ambil media kontennya, sistem pembelajarannya, penjadwalannya tadi, kemudian ada administrasi mungkin, dan juga berbagi komunikasi dengan email, juga ada penyimpanan di awan yang disebut dengan, mungkin kalau di Gmail itu, di Google itu namanya G Drive ya, Bapak Ibu sudah paham juga. Nah, dengan adanya akun pembelajaran ini, semua yang ada di Google tadi masuk ke dalam kategori G Suite itu bisa diakses oleh Bapak dan Ibu guru semua dalam rangka pembelajaran yang berbasis elektronik tadi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya akun pembelajaran yang sudah dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini bisa menjadi wadah Bapak Ibu untuk mengembangkan bagaimana proses belajar mengajar jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih bisa dimengerti dan dipahami oleh siswa-siswanya. Mungkin dari saya itu Pak Steven yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan motivasi juga informasi buat guru-guru kita semua di tanah air. Wah, mantap banget ya pembukaan dari Pak Aris ini, Pak Steven. Oke. Sangat inspiratif, Pak. Sangat betul-betul menginspiratif sekali. Kami mengucapkan terima kasih buat dukungannya Pak Aris, selaku koordinator tata kelola TIK di Pusdatin, dan yang semangat sekali ya Bapak Ibu menyampaikan mimpinya dan sekarang jadi kenyataan ya Pak ya. Betul Pak. Sekarang saya rasa belajar jauh menyenangkan Pak, lebih menyenangkan daripada dulu Pak. Oh gitu ya. Jadi ada hikmahnya sendiri ya Pak belajar dari rumah ini ya. Waduh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Aris yang sudah memotivasi dan menginspirasi guru-guru untuk belajar hal yang baru gitu ya, dan mau terus mengajar dengan cara baru ya Pak ya, dengan teknologi yang udah ada ini. Terima kasih Pak untuk waktunya dan pembukaannya kami. Iya. Dan saya harap Pak Aris. Iya, saya harap Bapak Ibu semua bisa terinspirasi dari apa yang Pak Aris tadi sampaikan. Mari kita mewujudkan, melakukan lompatan yang besar untuk menginspirasi banyak anak-anak murid kita. Sekali lagi kami sangat berterima kasih buat dukungan Pak Aris dan juga rekan-rekan dari Pusdatin ya Pak Gusman ya, yang selalu suportif nih dari Kemdikbud 3 hari ini. Luar biasa sekali, kami merasakan sekali bagaimana rekan-rekan dari berbagai bidang betul-betul mendukung Bapak Ibu semua, dan ini kami rasakan sekali. Nah Pak Gusman, hari ini kita akan lanjut ya, belajar banyak hal nih sepertinya yang seru ya Pak Gusman ya. Nah, kalau mungkin banyak yang baru tahu Pak, dan banyak yang baru datang ini, kita mau tulis siapa yang belum dapat akun belajar.id nih, coba tulis di chat. Ya. Coba siapa yang masih belum dapat nih. Nah, kalau yang belum dapat, masih belum bisa mendapatkannya, Bapak Ibu bisa langsung berkunjung ke www.belajar.id dan Bapak Ibu bisa mengikuti tata cara yang sudah ada di sana. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa kontak operator Bapak Ibu juga untuk mengikuti tata cara di belajar.id. Jadi di sana itu udah jelas banget ya Pak Steven ya. Udah gamblang banget deh. Tinggal diikutin aja step tahapannya. Tinggal tahap pertama, tahap kedua, ketiga, dan sampai ke tahap kelima. Di sana. Iya. Udah ada video tutorial, ada langkah-langkahnya di Bapak Ibu bisa lihat. Nah, selanjutnya Pak Gusman, ini saya dengar ada banyak yang sudah dapat nih. Bagaimana cara menggunakannya nih Pak? Mungkin ada sumbernya nggak nih Pak untuk mereka belajar juga? Silahkan Pak Gusman. Oh ada dong. Untuk kita belajar menggunakan akun belajar.id tadi, Bapak Ibu bisa langsung ke belajar di mana saja.id dan Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan umum tentang bagaimana sih Bapak Ibu bisa menggunakan atau memanfaatkan akun belajar.id ini. Jadi sayang banget nih Bapak Ibu kalau Bapak Ibu udah punya akunnya tapi cuma dianggurin aja nih, oke, saya udah punya akunnya tapi gak diaktifasi. Jadi yang paling penting itu Bapak setelah mempunyai akunnya, Bapak Ibu juga harus aktifasi. Betul ya Pak Steven ya, setelah diaktifasi dipakai Bapak Ibu. Karena fitur-fiturnya luar biasa, kayak dia di hari Senin kemarin kita udah dibahas. Kuotanya berapa Pak Steven? Kuota yang kita tanpa batas. Tuh, jadi tanpa batas, Bapak Ibu, sekali lagi tanpa batas. Kapan lagi kita bisa menyimpan tanpa batas? Flash disk aja ada batasannya. Betul. Hard disk di laptop kita juga ada batasannya.
Betul sekali. Jadi Bapak Ibu yang belum dapat langsung kontak operatornya. Ini wajib harus dengan Mhm, operator. Didukung ya operatornya supaya karena saya tahu juga lagi operator lagi sibuk nih saya baca. Langsung didukung dan dikasih tahu. Kalau perlu dibantu dikasih linknya supaya bisa di-download saja langsung dari belajar.id-nya tadi. Ya, jadi kami menunggu Bapak Ibu bisa download dan juga langsung menggunakannya. Baik Pak Gusman, kita oh, langsung ya Pak Gusman. Eee, pertama-tama kita mau, apa ya, membahas kenapa ya kita perlu berinteraksi. mhm, Boleh nggak cerita Pak Gusman, masalah-masalah apa yang sebenarnya terjadi dan ini saya mau dengar pendapat guru-guru nih yang lagi hadir hari ini, mhm, bener nggak, ini masalah-masalah yang terjadi sekarang ini dalam PJJ? Silahkan Pak, mhm. Pak Oke, Gusman. yang Nah, pertama, yang sudah kita bahas juga ya dari kemarin, dari mhm, hari pertama itu, memorinya penuh, chat-nya penuh, mhm. email-nya penuh. Ayo siapa yang udah pernah ngerasain ini dan udah nggak bisa masuk email lagi sampai di-delete baru bisa masuk Iya. emailnya. Emailnya penuh, terus WA-nya penuh tuh ada notifikasi boleh tulis di chat. Jadi masa pertama ini Mhm, Bapak Ibu, kenapa sih ada akun belajar.id ini? Karena ini Bapak Ibu, ya, mhm. memori yang penuh yang wow luar biasa sekali nih, ruang penyimpanan tidak cukup lagi. Yang kedua apa Pak Gusman kira-kira? Yang kedua itu Nah, pesannya hilang. Jadi kenapa Pak yang ketika hilang? ada beberapa sebab, mungkin ketika HP-nya error, hang, dia reset, terus ketika dia nyalakan kembali, dia sambungkan datanya hilang, tidak ada. Datanya belum Mhm, ter-backup karena storage-nya yang sebelumnya tadi, Pak, yang mhm, sudah tidak mencukupi, jadi datanya tidak ter-backup. Jadi pesan-pesan pentingnya itu juga hilang. Sayang banget mhm. ya. Mungkin Bapak Ibu Nah, udah ada yang pernah ngerasain pesan-pesannya hilang seperti ini? karena penuh, terus kita nggak sengaja udah clear chat, ya Mhm, ampun isinya tugas siswa, terus ada apa lagi, file penting, karena kepenuhan Bapak Ibu. mhm. Jadi ini nomor 2 masalah terbesar yang dialami guru-guru sekarang, yang terjadi. Yang ketiga Pak, kita lihat apa masalahnya lagi nih kira-kira? Yang Nah, ketiga, kenapa nih chatting-an Pak? kita, email kita, grup kita, video call kita itu nggak terintegrasi. Jadi maksudnya Mhm, nggak terintegrasi adalah kita pakai email, ya untuk email-email aja. Kita pakai mhm. chatting kayak WhatsApp, ya untuk chat-chat, untuk chatting-an aja. Kita pakai grup atau kita pakai video call ya, khusus video call doang. Betul. Tapi Dan akhirnya kita lihat heeh, bahwa tidak terintegrasi, terpisah-pisah, mhm, terus juga fiturnya terbatas Pak, apalagi kalau yang gratisan betul, ya. Cenderung kalau yang mhm, gratisan itu kadang-kadang ada batas waktunya mau video call, ya udah 40 menit misalnya, udah nggak bisa lagi, gitu ya. iya, Terus ya maksudnya banyak batasan-batasannya kalau gratis, gitu ya. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu boleh tulis di chat siapa yang pernah ngalamin hal-hal seperti ini nih, di selama mhm, PJJ ini Bapak Ibu, dalam berinteraksi dengan siswa. Ya sulitnya, mhm, ya siswanya macem-macem nih karena banyak memorinya full segala macem. Nah, mhm, untungnya Pak Gusman, akun pembelajaran mhm, ini boleh di-next nih Pak ya, dia ini memecahkan masalah-masalah tersebut. Bayangkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu, dapat menyimpan pesan, itu nggak ada batasnya lagi Bapak Ibu, nggak perlu clear chat Pak Gusman. Waduh, wah coba enak banget, bayangin, nggak perlu harus takut, aduh tiba-tiba pas mau sinkron di laptop sama di handphone tuh error, nggak perlu lagi, karena semuanya itu mhm, bisa diakses di mana saja, ya, mhm, dan semua langsung tersimpan dengan rapi. Dan yang kedua, bisa dikelola dengan rapi dan aman, Pak, ya. Jadi nggak perlu khawatir oh, lagi, Bapak betul Ibu. sekali, Apalagi penting sekali kita punya rekod, rekaman dengan pesan dengan siswa. Dan Pak Gusman percaya nggak, semua yang saya ngomong ini ada dalam satu aplikasi loh. Semua yang saya omongin wow, ini. ini Jadi aplikasi apa sih, Pak? iya loh. Jadi kita ngobrol, Ini aplikasi apa ya? kirim pesan, berinteraksi, video call itu cuma dalam satu aplikasi. Aduh, coba bayangin. Dan Ih, ini keren sudah banget, Pak. ada di akun pembelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapat secara gratis, coba bayangin. Wah, Waduh, berarti kebayang nggak ini nih Bapak Ibu? Mhm. berarti ini gratisnya ultimate banget ya, Pak Steven ya? Udah Iya, gratis, nggak ada batasan, kita bisa pakai mhm kapan aja, terus mhm, kita lagi ngomong nggak tiba-tiba putus, data kita iya. langsung sinkron semuanya, aduh gila enak banget. Oh Nah, ya, Pak Steven, mhm kemarin itu ada ada penonton kita yang cerita kalau misalnya dia pakai Google Classroom-nya, datanya itu karena dia pakai email personalnya, beliau harus,
delete semua datanya harus dibuang, harus di-download, disimpan ke komputer dia setiap 1 minggu untuk di-backup. Jadi biar ada storage-nya. Nah, akun pembelajaran ini, akun belajar ide ini sudah meng-cover semua itu Bapak Ibu. Jadi udah enak banget ya, nggak kebayang ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi luar biasa sekali nih Pak Gusman. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak kan nih aplikasi apa yang kita akan bahas hari ini? Boleh tulis di chat-nya. Sambil kita next Pak Gusman, kira-kira aplikasi apa nih yang kita akan bahas sebetulnya? Nah, Iya, betul sekali. kita hari ini mau bahas Gmail nih Pak Steven. Nah, Gmail aplikasi yang sebenarnya udah nangkring Pak, kalau udah ada Android biasanya udah ada Gmail ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu ini fungsinya tuh wow banget ya, yang membuat kita itu apalagi dengan aplikasinya akun pembelajaran ini Gmail tuh beda loh Pak. Tidak sama nih. Jadi sekarang kalau mau coba Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan Pak sama guru-guru ini Pak kira-kira kalau mau coba Gmail-nya? Bapak Ibu pastikan di HP Bapak Ibu semuanya sudah ada aplikasi Gmail. Yang kalau yang belum ada Gmail, Bapak Ibu bisa langsung download Gmail-nya. Bapak Ibu download Gmail-nya, setelah di-download, jangan cuma download, install juga Gmail-nya. Setelah di-download dan di-install, Bapak Ibu masukkan Bapak Ibu sign in, Bapak Ibu masuk login dengan akun belajar.id yang Bapak Ibu miliki tadi di aplikasi Gmail Bapak Ibu semuanya. Mungkin. Nah, ayo. Karena bakal beda banget. Bapak Ibu mungkin udah sering pakai Gmail Pak Gusman. Tapi Bapak Ibu hari ini akan lihat apa bedanya Gmail-nya akun pembelajaran dengan Gmail yang Bapak Ibu pakai selama ini. Itu ada bedanya yang wow, bakal buat Bapak Ibu yang bakal ngerasa bahwa aduh kayak kemana aja selama ini nggak bisa pakai fitur ini. Ya. Dan jangan lupa ya Pak Gusman harus sign in dengan akun belajar.id. Ya, karena ini beda banget pengalamannya. Nah, kita coba bandingin kali ya Pak Gusman ya. Coba diklik next Pak Gusman. Kita akan lihat. Coba nih Pak Gusman silahkan. Coba Bapak Ibu perhatikan dua gambar berikut. Yang kiri sama yang kanan. Yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Maksudnya yang mana, apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Oke. Betul, apa perbedaannya? Iya, ada yang bisa tebak nggak Bapak Ibu? Kalau yang sebelah kiri itu akun Gmail-nya @gmail.com, yang selama ini Bapak Ibu punya kayaknya ya. Buat Android itu email pribadi. Tapi yang di kanan, itu Gmail juga Bapak Ibu. Nggak nyangka ya. Tapi itu akunnya belajar.id. Coba, apa perbedaannya Bapak Ibu kira-kira? Coba dicek. Ada yang tahu kira-kira? Pak Gusman, boleh coba Pak Gusman. Satu dulu deh Pak Gusman. Apa perbedaannya kalau Pak Gusman? Kalau yang saya lihat, perbedaannya itu adalah yang paling mendasar itu, kalau di bagian bawah, kalau kita di akun Gmail biasa yang Bapak Ibu punya, yang saat ini Bapak Ibu login, mungkin yang masih belum punya akun belajar, Bapak Ibu pasti cuma ada mail sama Meet aja. Jadi Bapak Ibu cuma ada email doang, sama ada Google Meet yang sudah terintegrasi. Tapi kalau pakai akun belajar.id, coba Bapak Ibu perhatikan, di sini udah ada emailnya, di sini udah ada chatnya, di sini udah ada grupnya, terus di sini udah ada Meet-nya juga nih. Kalau kita mau ketemuan bisa langsung di sini. Wah, enak banget ya Bapak Ibu ya. Gak usah bolak-balik aplikasi lagi nih. Betul sekali ya Pak Gusman. Di ini ada beda jelas perbedaannya ya. Jadi ada fitur chat sama fitur rooms yang nggak ada di akun pribadi Bapak Ibu. Coba dilihat baik-baik handphonenya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat ini beda banget. Dan kalau Bapak Ibu nggak pakai, ini sayang banget. Karena Pak, chat sama room ini penting banget ya Pak, untuk mereka bisa memasukkan tadi. Bisa diskusi, bisa ngobrol. Waduh, ya asik banget nih. Ya buat Bapak Ibu. Dan satu lagi nih Pak Steven, di bagian roomnya itu, kita bisa nambahin robot ke dalam, jadi bisa bantuin kita untuk ngobrol. Nah, Pak Gusman, itu yang saya suka. Coba di next Pak Gusman. Jadi perbedaan jelasnya ini Bapak Ibu, ada yang bisa menangkap nggak? Ya, jadi yang kita tampilkan di sini fitur chat dan rooms-nya ini betul-betul hanya ada di akun belajarnya Bapak Ibu loh. Jadi yang belum pernah pakai, waduh rugi banget karena cuma dapat 2 email sama Google Meet. Sekarang satu aplikasi itu ada 4
langsung dalam sekaligus yang memudahkan kita berinteraksi dengan siswa. Keren banget kan nih Pak Gusman. Cuma satu Waduh, aplikasi betul. bisa kirim pesan, kirim diskusi, ada ruangan-ruangannya, ada video call-nya. Waduh, ini sih sangat-sangat memudahkan sekali. Ya. Betul. Dan saya udah gak kebayang, Steven, betapa efektif dan efisiennya Bapak Ibu akan bekerja nantinya. Iya, jadi satu aplikasi semuanya udah ada. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi khawatir, aduh memori handphone penuh dan semuanya penuh karena semuanya cuma satu aplikasi, yaitu di Gmail, hanya di Gmail akun Belajar.id. Waduh, ini beda banget ya Pak Gusman ya. Nextnya Pak Gusman, kita lihat. Ini ada yang banyak bertanya, kalau di laptop berbeda nggak ya Pak Gusman? Coba Pak, kalau di laptop Bapak Ibu. Kalau di laptop, ini tampilan yang ada di laptop, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, emailnya masih bisa kita lihat di bagian tengah, atau misalnya kita fokuskan, emailnya itu ada di pojok kiri atas, lalu chat sama room-nya itu, ruang untuk kita ngobrolnya itu, untuk grup chat-nya itu, ada tepat di bawah bagian email, dan Bapak Ibu juga bisa langsung melakukan video call di bagian meet atau rapat, yang posisinya ada di pojok kiri bawah itu, Pak. Nah, wah beda banget ya Pak. Kalau akun pribadi beda ya Pak ya, nggak ada tuh fitur chat sama ruangan. Bahkan rapatnya juga nggak ada setahu saya. Cuma satu aplikasi tapi begitu powerful ya Belajar.id ini ya. Emailnya beda ya. Saya baru tahu loh. Waduh. Nah, kayak Pak Steven lihat juga tuh. Ini ada satu contoh chat yang sedang aktif di sana. Ini kalau misalnya kita lagi chatting sama orang, ini dia langsung tampil, Pak. Jadi kita nggak usah ribet klik lagi. Nggak perlu buka-buka lagi ya. Waduh, semuanya dalam satu aplikasi dan terintegrasi. Wah, ternyata baru tahu email begitu powerful ya. Waduh, selama ini udah pakai email. Siapa yang baru pakai email, baru tahu kalau kita bisa chatting, diskusi, ada kelompoknya juga, ada rapatnya juga. Waduh, udah satu aplikasi yang luar biasa. Nah, ini kita langsung next Pak Gusman. Coba kita lihat lagi. Nah, sebetulnya ini semua adalah fiturnya G Suite ya Pak ya. Sebenarnya inilah fitur-fitur G Suite for Education, Bapak Ibu. Jadi ini yang terkandung di dalam akun pembelajaran.id. Ya, jadi ketika Bapak Ibu dapat akun email, ternyata nggak cuma email ya Pak. Ada apa aja sih Pak kira-kira? Nggak cuma email. Jadi kalau di G Suite itu kita sudah ada Google Classroom-nya, kita udah ada Drive-nya untuk penyimpanannya, kita ada kalender untuk mengorganisir event-event kita juga ada aplikasi Office-nya seperti Google Docs, Google Sheets, dan juga Google Slides. Dan yang paling penting, kita juga sudah ada tools atau alat untuk melakukan survei yang namanya Google Form, Pak. Jadi semuanya lengkap jadi satu. Itu akan kita bahas besok ya. Dan yang paling saya suka, Pak Gusman, semua emailnya, chattingnya, ya, itu semuanya penyimpanan tanpa batas. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, aduh berapa giga ya chatting saya ya, harus di-clear nggak, harus dihapus nggak, udah nggak usah takut lagi. Ya, jadi bisa bebas, dan itu bebas virus, nggak usah khawatir ada virus, ya. Ada fitur AI-nya, dan juga dijamin aman Bapak Ibu secara fitur-fiturnya, karena memang betul-betul ini dipakai sekarang ini Pak, Bu, dipakai 140 juta pendidik di seluruh dunia. Jadi kalau Bapak Ibu belum pakai, waduh, ini sayang banget nih, ya. Dan ini akan memungkinkan Bapak Ibu bisa belajar di mana aja, kapan aja. Dan ini penting sekali nih buat langsung dipakai. Dan Pak Gusman boleh di next lagi Pak, 2 slide. Dan next lagi Pak, next lagi. Ini sesuai dengan Pak Mas Menteri bilang ya Pak. Kira-kira Mas Menteri bilang apa sih nih Pak? Kira-kira? Masa pandemi ini adalah kesempatan emas untuk melakukan lompatan dalam pendidikan, khususnya teknologi. Nah, betul sekali. Keren banget. Kira-kira Bapak Ibu siap melompat nggak nih? Boleh tulis di chatnya Bapak Ibu. Siap melompat nggak dengan cara email yang baru, dengan email yang jauh lebih cepat, yang jauh lebih memiliki kekuatan yang luar biasa. Kira-kira berani nggak bisa melompat? Ya, karena secanggih-canggihnya teknologi Pak, boleh di next slide-nya Pak. Yang penting itu bukan teknologinya Pak Gusman.
Betul. Yang paling Kenapa Pak penting itu Gusman? adalah gurunya. Karena Betul. di tangan guru yang hebat, teknologi ini baru bisa menyentuh jiwa daripada murid-muridnya. Betul ya Iya, Pak Steven ya? betul sekali. Jadi teknologi nggak akan pernah menggantikan Bapak Ibu guru nih. Siapa yang setuju boleh tulis di chat. Mau Gmail secanggih apapun, kalau gurunya nggak pakai, ya udah itu cuma perangkat doang. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya. Jadi nggak bisa kita hanya, wah ini Gmailnya keren, tapi yang nggak dipakai untuk berdiskusi, berinteraksi. Jadi betul-betul harus mau lompat dan harus mau ini memaksimalkannya Oh, supaya Gmail-nya betul. makin bisa lebih maksimal. Ya Bapak Ibu. Waduh. Kayaknya udah pada nggak sabar nih Bapak Ibu guru nih untuk langsung belajar Pak Gusman. Kita akan langsung mulai Bapak Ibu yang baru dapat akun belajar.id. Nah, kita langsung ajak Bapak Ibu buka gmail.com. Ya, langkah pertama Bapak Ibu. Dan langsung masuk menggunakan akun belajar.id yang udah ada nih. Boleh langsung dibuka seperti langkah-langkahnya. Habis itu apa Pak Gusman yang dilakukan kira-kira? Setelah itu kita akan masukkan password Bapak Ibu. Setelah masukkan emailnya, pastikan Bapak Ibu mengetikkan password Bapak Ibu dengan benar. Kalau ada yang huruf besar, pakai huruf besar. Kalau ada angka, pakai angkanya. Kalau ada simbolnya seperti tanda seru atau logo dan pakeong atau tanda pagar, pastikan Bapak Ibu menggunakannya dengan tepat. Kalau Betul sudah, sekali. Bapak Ibu akan langsung masuk ke dalam Gmail-nya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita bisa tungguin dulu atau gimana nih pasti untuk yang lain? Nah, Bapak Ibu langsung aja Bapak Ibu buka sekarang. Kalau yang sudah buka emailnya baik di handphone maupun di laptop, jadi bisa dua-duanya ya Pak. Langsung kasih tahu di chat, sudah Pak, gitu supaya nanti bisa ikutin langsung. Kita akan gali sama-sama keseruan gimana berinteraksi dengan email, dengan chat, dengan video call yang ada cuma di satu aplikasinya Google, ya. Nah, Pak Gusman juga sambil buka ya, Pak Gusman boleh buka nggak Pak akun belajar.id-nya? Karena saya dengar Pak Gusman ini Boleh dong. punya akun belajar.id juga nih. Masa Bapak Ibu Akhirnya doang Pak, saya nih? dapat Pak. Akhirnya Iya, saya nggak sudah apa-apa. dapat Pak. Betul, akhirnya. Siapa nih yang belum dapat, langsung hubungin operatornya. Ya, supaya bisa langsung dapetin. Saya pindah screen-nya dulu ya. Wah, ini udah banyak yang bilang, sudah Pak Steven, sudah, thank you Bapak Ibu, udah pada buka emailnya ya. Siap ya, ini keren banget loh nih. Bapak Ibu bakal melihat keseruan dan fitur-fitur yang canggih banget dari email belajar.id. Waduh. Udah kelihatan belum Bapak Ibu? Udah nih, keren banget ya Pak. Aduh. Keren banget nih. Wah, yang pertama-tama mungkin saya akan tampilkan dulu. Ini kan kita ada di Gmail nih. Gmail itu fungsinya apa sih Pak Steven? Nah, Gmail ini Bapak Ibu fungsinya untuk mengirimkan pesan elektronik ya. Saya rasa Bapak Ibu nih hampir semuanya sudah pasti punya email. Tapi yang membuat email berbeda, email belajar.id ini beda adalah email ini nggak ada batasnya, nggak ada kuota. Kalau biasanya berapa Pak Gusman email pribadi itu kuotanya? Kuota kita email pribadi Bapak Ibu guru? Kayaknya 15 giga ya. Iya, cuma 15 giga. Dan biasanya Pak, kalau udah penuh email, apalagi email-emailnya dari kadang-kadang nih Pak ya, ada merek-merek toko online gitu ya, memenuhi email saya. Siapa nih yang nasibnya kayak saya, email pribadinya udah penuh isinya promosi, kalau nggak kwitansi, atau tagihan kartu kredit, tagihan kartu apa, akhirnya penuh banget email pribadi kita Pak Gusman, dengan hal-hal yang, aduh, siapa nih yang merasakan nasib yang sama, sampai akhirnya tuh email penuh dengan notifikasi yang, aduh Pak Gusman, penuh sekali ya email pribadinya. Nah, makanya kenapa perlu akun belajar.id? Karena akun belajar.id ini sepertinya akan memisahkan ya Pak ya, urusan pribadi bisa. dengan urusan sekolah. Ya, siapa yang nasibnya, aduh Pak, email saya kepenuhan nih dengan ini, kayak saya misalnya naik transportasi online aja sekarang Pak. Nah, sekali naik, ceting bunyi emailnya. Sekali turun, bunyi ceting. Sekali belanja ada bunyi. Aduh, kapan saya bisa fokus ke anak-anak kalau kayak gitu ya. Emailnya penuh dengan belanja online nih. Siapa yang merasakan seperti itu, ya? Ayo. Nah, jadi email ini sebenarnya akan fokus ya Pak Gusman untuk pembelajaran. Dan Pak Gusman, kayaknya Kemdikbud bilang ada satu hal yang penting nih.
Dari sini Apa itu, gimana Pak? sih akun email ini buat apa nih Pak kira-kira? Nantinya buat aplikasi atau apa nih Pak dari Kemdikbud? Kalau untuk yang aplikasi, kita kan aplikasi kan ada banyak ya di Google ya. Jadi kita bisa lihat Bapak Ibu aplikasi yang Bapak Ibu miliki di sini nih. Nah, Nah, juga Pak, Kemdikbud bilang aplikasi-aplikasi Kemdikbud ke depannya juga akan bisa diakses dengan belajar.id ini dan akan Bapak Ibu akan mendapatkan informasi-informasi penting langsung Pak Gusman dari Kemdikbud. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu pakai email pribadi, waduh, mohon maaf nih, bakal banyak kehilangan kesempatan Pak Gusman. Aduh, nanti tiba-tiba dapat apa? Ya, dapat informasi penting tentang pelatihan, informasi tentang apa kebijakan baru, ya kita nggak tahu nanti Kemdikbud apa. Nantinya Pak, itu akan semua dikirim lewat akun belajar.id. Coba bayangin. Jadi kalau kita nggak punya, bisa-bisa kita kehilangan kesempatan ya, bener nggak Pak? Ketinggalan banget dong ya, kalau misalnya sampai nggak punya. Betul banget, ini bahaya sekali nih Bapak Ibu. Jadi kalau belum punya, bisa-bisa kita kehilangan banyak informasi. Ya, apalagi ini langsung dari Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu guru, sepertinya betul-betul saya rekomendasikan harus betul-betul langsung aktivasi supaya bisa jangan sampai ketinggalan informasi-informasi penting dari Kemdikbud. Coba dicek emailnya, udah ada belum? Dan sebenarnya juga Pak, ada satu tips, ada trik juga yang saya mau sampaikan nih ya. Ya nanti juga kan kita janjikan ya Pak, kayak ada program persiapan sertifikasi untuk Google Certified Educator. Nanti kita akan kirimnya di belajar.id ini juga Pak. Jadi nih Bapak Ibu kalau belum aktivasi, waduh gawat sekali nih. Nanti bisa nggak tahu, ya saya keterima, nanti nggak dapet dong gitu. Waduh, makanya nih langsung deh Bapak Ibu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu, soalnya kalau kita kirim email pribadi Pak, pasti nanti Bapak Ibu bakalan penuh dengan email-email yang lain ya Pak, nanti lupa gitu. Ya. Nah, udah bisa nih Pak Gusman ya. Sepertinya teman-teman ya. Nah, sekarang mungkin dari awal nih Pak, teman-teman pengen belajar kalau dengan email belajar.id ini gimana sih kita mengirimkan pesan? Kalau kita mau kirimin pesan, coba boleh nggak? Oke, berarti pesan email atau pesan chat aja nih Pak? Pesan Kita email mulai dulu dari Pak. Dari email paling pesan kiri email atas ya? dulu. Oke, paling kiri atas di sini Bapak Ibu bisa lihat ada logo tanda tambah di sini. Logo tanda tambah ini adalah biasanya kita gunakan untuk menambahkan sesuatu. Jadi kita kalau mau mengirimkan pesan, berarti kita mau menambahkan pesan. Maka dari itu Bapak Ibu klik logo tulis di sini. Atau kalau misalnya masih bahasa Inggris, dia adalah compose. Jadi Bapak Ibu klik tulis, pastikan Bapak Ibu masukkan alamat emailnya mau kemana. Misalnya saya mau ke Steven. Nah, apalagi email itu subjeknya apa? Apalagi email itu, silakan Pak. Apalagi email itu penting ya Pak, menjadi sarana komunikasi yang formal Bapak Ibu, dan karena untuk pendaftaran atau apa, ya penting sekali. Lalu apa yang harus dilakukan setelah itu Pak? Oke, setelah itu sebelum saya lanjut, saya ingin melanjutkan dari Pak Steven juga. Karena email itu penting, sarana untuk komunikasi formal, pastikan Bapak Ibu membiasakan untuk cek email secara berkala. Jadi jangan cuma di pagi doang, mungkin bisa di pagi, siang, dan sore. Gitu. Betul saya sekali. lanjut di sini. Di sini setelah Bapak Ibu menuliskan alamat email yang orang yang ingin dituju, Bapak Ibu tinggal menuliskan subjeknya. Subjeknya itu bisa inti dari pesan itu apa. Misalnya, meet up atau pertemuan yuk. Nah, di sini bagian ini adalah tempat kita untuk menuliskan pesan. Pesan kita taruh di sini. Nah, betul. Coba Pak di zoom lagi, bisa nggak Pak? Bisa kelihatan Pak? Nah, coba saya zoom ya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke, kelihatan ya. Nah, bisa kelihatan. Ini juga hal yang penting Bapak Ibu. Di email itu udah jelas ada subjeknya, ada emailnya. Saya rasa juga penting Bapak Ibu ngajarin anak-anak nanti ya bagaimana bisa membuat subjek email yang baik dan juga pesan yang baik. Betul. Dan ada yang keren nih Pak di dalam email ini. Jadi ini contohnya ya, ini subjeknya, pesannya apa. Yang saya suka Pak di Gmail ini, kita bisa menjadwalkan kita mau kirimnya apa. Jadi misalnya
kita mau kirimin ke anak-anak kita, besok ada ketemuan ya di Google Meet misalnya seperti itu, Pak. Cuma kita Oh kepikirannya ya? baru tengah malam nih. Tapi kan nggak enak ya kalau malam-malam kirim email kayaknya berasa gimana gitu. Aduh, dia tahu dong saya lagi ini ya. Betul. Nah, kita di email ini kita bisa jadwalin, Pak. Nah, coba kita lihat, Oh. Pak. Caranya gimana sih, Pak Gusman? Coba, Pak. Oke, untuk kita menjadwalkan email biar bisa kita kirim kapan aja, kita bisa klik tanda panah yang di samping opsi kirim. Betul. Di opsi kirim, kita bisa pilih jadwalkan pengiriman, Pak Steven. Bayangin ketika kita pilih, kita bisa jadwalin besok pagi, besok siang, atau hari Senin pagi. Atau kita bisa pilih sendiri tanggal lama waktunya sampai 1 tahun ke depan, Pak. Jadi untuk yang saya yang jarang dapat ucapan selamat ulang tahun, saya bisa langsung loh mengucapkan selamat ulang tahun untuk saya sendiri, Pak. Nah, Gitu. jadi betul-betul ya, Jadi, Bapak Ibu bisa menjadwalkan pesan ya. Jadi kita bisa jadwalkan kalau kita mau berinteraksi sama siswa, apa sih yang harus dikirimkan gitu ya. Dan ini tuh sangat menarik sekali fiturnya. Jadi kita bisa menjadwalkan secara otomatis dan pesan itu langsung terkirim, Pak. Seperti itu. Iya. Ya. Jadi misalnya saya jadwalkan untuk yang ini adalah 17 Desember, besok hari jam 9 pagi, maka saya akan ganti jam 9.00. Saya akan jadwalkan pengiriman. Jadi nanti Pak Steven akan mendapatkan pengiriman dijadwalkan untuk besok pagi. Nah ini berarti besok pagi. Nah, ini misalnya kayak seperti ini, kita bisa. Iya. Oke. Iya. Jadi nanti ketika kita dapat email, langsung kita langsung dapat notifnya. Gitu. Betul sekali, Pak Gusman. Jadi ini sangat memudahkan ya. Dan juga Pak Gusman, kalau kita klik email, mau coba Pak diklik tulis lagi, Pak Gusman. Udah kita bisa jadwalin, Pak Gusman. Kita juga bisa melampirkan, ya Pak, melampirkan file dari manapun. Nah, itu coba Pak Gusman digali tuh. Cara melampirkannya gimana tuh Pak Gusman? Coba. Untuk melampirkan itu, pertama kita bisa klik yang logo paperclip ini atau yang jepitan kertas ini. Terus kita bisa pilih file-file kita yang mau kita ambil. Misalnya saya ambil dari desktop, lalu saya ambil satu buah file, lalu kita tinggal open aja, Pak. Gampang banget kan? Tapi yang di sini yang paling saya suka, Pak, selain kita lampirkan seperti ini, kalau kita lampirkan secara biasa, kita ada maksimal ini, Pak. Ada kuotanya, kita nggak bisa lebih daripada 25 mega. Tapi kalau dengan fitur yang satu ini, Bapak Ibu bisa melampirkan file sampai 1 giga, 2 giga, itu bisa, Pak. Wah, apa Pak? Gimana caranya? Gimana cara ngirimin file kalau lu bisa langsung gede, filenya gede, Pak? Jadi apalagi guru-guru kan suka ngirimin bahan-bahan ya, Pak ya, presentasi atau PDF. Gimana tuh Pak cara ngirimnya, Pak? Yang paling efektif. Nah, untuk biar efektif, kembali lagi kita ke sesi hari pertama kita, ketika kita masukkan data kita di Google Drive, ketika kita sudah memasukkan semua informasi yang kita butuhkan untuk pengajaran seperti video lah, materi-materi pengajaran lah, setelah semuanya sudah ada di Google Drive, kita ketika mau mengirimkan, kita tadi kan kalau Bapak lihat ketika saya tambahkan file, oke, saya tutup dulu. Ketika saya mau sisipkan file seperti ini, yang terjadi adalah dia upload dulu kan, Bapak. Oh iya, dia kan upload dulu. Agak lama ya. Nah, ini makan waktu, makan kuota ini. Jadi ini gimana cara cepatnya, Pak? Nah, cara cepatnya adalah kalau Bapak Ibu filenya sudah ditransmigrasikan ke dalam si Google Drive, Bapak Ibu tinggal klik icon ini aja, Pak. Oh, tinggal diklik. Oke, langsung integrasi ya. Aduh, enak banget, Pak. Coba diklik. Nah, waduh. Ini kalau udah diklik, dia akan masuk seperti ini. Kita udah tinggal pilih apa aja nih. Presentasi, Pak, yang paling berat tuh, tentang Chromebook. Presentasi Chromebook. Oke, saya pilih presentasi Chromebook. Coba diklik, lalu saya sisipkan. Jepret. Jadi, Pak. Wah, langsung. Langsung. Ya ampun, nggak ada pakai ngupload lagi ya. Udah nggak pakai langsung. upload lagi. Karena Bapak sudah menyimpan ini di Google Drive Bapak ya. Aduh, cepet banget ya. Betul sekali. Aduh. Jadi ini mau filenya 1 giga, mau filenya 2 giga,
itu sama aja, Pak. Jadi dia langsung. Ih, hebat banget loh Pak Gusman. Pun. Betul. Siapa nih Bapak yang merasa selama ini kalau lampirin pesan suka susah gitu ya. Sekarang ini bakal jadi solusi banget Bapak Ibu. Lampirin file-file bisa langsung di sini juga. Ya, jadi udah gampang sekali. Nah, ini menurut saya email ini powerful ya Bapak Ibu, hal kecil tapi yang powerful sekali. Aduh, powerful banget. Jadi nggak usah khawatir, aduh berapa giga kalau saya kirim pakai WA, aduh WA saya bakal penuh. Nggak usah khawatir karena semua pakai email, jadi lebih gampang. Apalagi belajar.id udah unlimited Pak, jadi mau lampirin segede apapun sebenarnya juga nggak masalah ya. Waduh, ini sih keren banget Pak Gusman. Sama file untuk pembelajaran ya Pak. Dan lanjut nih, iya tentunya harus pakai akun pembelajaran. Kalau Gmail pribadi, aduh ada batasnya Pak 15 giga ya. Terus presentasi saya terus masukin udah cukup, iya. Seperti itu. Udah penuh. Iya, udah penuh sekali. Nah, Pak Gusman, namanya email kita ini kan udah keren banget ya. Tadi udah bikin pesan belajar, bisa melampirkan, bisa menjadwalkan, udah bisa pokoknya udah mudah banget ya ngirim-ngirim pesan. Nah, sekarang kita pengen bagaimana supaya Pak Gusman, ini kan email kita penuh banget nih Pak Gusman. Saya pengen biar lebih teratur Pak Gusman, karena emailnya apalagi kalau nanti udah sekolah ini bakal banyak sekali. Siapa yang merasa emailnya udah terlalu penuh Bapak Ibu terus aduh kayak nyari jarum di jerami gitu ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu enak nggak ngeliat email seperti ini penuh banget, apalagi kalau udah ada Classroom nih, saya Google Classroom bakal penuh dengan notifikasi Google Classroom. Ada nggak sih Pak cara yang efisien supaya saya bisa mengatur email saya jadi lebih keren? Mumpung nih masih punya email baru nih, saya mau atur lebih bagus nih Pak. Ada nggak Pak? Coba caranya. Bisa, jawabannya bisa Pak, gampang. Kayak ini nih, Pak? pasti lihat nih. Ini kan dari Google Classroom semuanya nih ya. Ini kan tercampur-campur ya, Steven ya. Betul. Kita ini bisa mengkategorikannya dengan sangat baik sekali. Caranya gimana? Bapak Ibu tinggal klik aja setting, setelan yang ada di pojok kanan atas, yang di samping akun Bapak Ibu. Ini kita klik. Sudah? Diklik Pak. Kalau sudah diklik, kita bisa masuk ke lihat semua setelan, atau yang kalau masih setelannya bahasa Inggris, see all setting. Jadi di setelan, lihat semua setelan, lalu Bapak Ibu bisa masuk ke bagian kotak masuk, atau kalau misalnya bahasa Inggris itu yang inbox, dipilih Pak kotak masuknya. Sudah? Sudah dipilih kotak masuknya. Kalau sudah, kita masuk ke, kita centang nih, kita cari bagian yang namanya kategori di sini. Kita centangin sosial, promosi, update, forum. Kita centangin ini semua Pak. Dicentangin ya Pak. Centang. Contreng juga boleh. Kenapa Pak harus dicentang semua Pak? Untuk apa tuh kategori-kategori itu Pak? Nah, kategori-kategori ini, tadi kan kita udah bilang tuh, Google ini dia pintar, dia udah ada AI-nya di sini Pak. Jadi kita pintar ini, ya? dia akan secara otomatis mengklasifikasikan email mana itu yang utama, email mana yang berupa promosi, email mana yang berupa update, email mana yang dari grup itu ke dalam forum langsung. Wah, itu keren banget Pak. Jadi email saya yang promosi-promosi tadi tuh Pak ya, itu bisa dikelompokin supaya saya nggak stres nyari misalnya email penting dari booth yang mau dikirim gitu ya. Jadi udah bisa langsung ya kelihatan ya Pak ya. Langsung kelihatan itu semuanya. Ini keren banget. Jadi nggak campur-campur ya. Coba Pak, ini udah dicentang, apalagi harus dilakukan kalau udah dicentang Pak? Aduh, saya penasaran banget. Nah, kalau udah dicentang, Bapak Ibu jangan lupa diklik simpan perubahan. Di paling bawah ya, jadi di scroll dulu ya. Paling bawah ya, simpan perubahan ini. Nah, sebelumnya saya mungkin Bapak Ibu udah lupa kali yang tadi tampilan kotak masuk saya kayak apa. Jadi sebelum saya simpan perubahan, saya masuk ke kotak masuk lagi nih, saya batalkan dulu nih. Iya, nggak apa-apa. Saya batalkan. Tadinya kan berantakan ya kotak masuknya Bapak ya. Ya ampun. Coba, siapa yang emailnya kayak gini nih, Bapak Ibu. Isinya aduh kayak nyari jarum di jerami gitu ya. Stres banget, yang mana dari Kemdikbud nih. Aduh, padahal email Kemdikbud penting banget nih nanti ya. Saya bisa dapat pelatihan atau apa gitu, bisa bingung saya. Gimana nih Pak? Apa yang harus saya lakukan Pak? Kita masuk ke setelan. Di setelan kita masuk ke semua setelan.
Lalu dari sini kita masuk ke bagian kotak masuknya. Bagian kategori jangan lupa dicentang semua. Kalau nggak mau centang, contreng. Cetak, contreng. Lalu kita simpan. Yang terjadi nanti bisa kayak gini, Pak. Tuh, kita udah ada yang utama, ada yang sosial, ada yang promosi, ada yang update, sama ada forumnya. Keren nggak, Pak? Rapi banget ya, Pak Gusman ya. Jadi, ya ampun, tadi kan email Bapak banyak ya. Sekarang email utamanya tuh jadi memang betul-betul email penting ya, Pak ya. Email dari Google. Aduh. Dan saya nggak bakal ketinggalan lagi nih. Email-email penting. Kalau sosial tuh apa, Pak, isinya sosial biasanya, Pak? Nah, kalau sosial ini biasanya kalau misalnya Bapak Ibu punya akun sosial media yang menggunakan akun Gmail Bapak Ibu yang personal itu, kalau misalnya itu akan masuknya di sini. Cuman karena kita lagi belajar ini, saya tidak sarankan ya Bapak Ibu ya untuk dikonekkan dengan akun sosialnya. Kecuali kita masukin ke sosial media yang khusus untuk pembelajaran. Jadi nah, sosial itu nanti akan masuk di sini. Jadi kayak Facebook lah, Twitter lah, Pinterest lah. Ini masuk ke sini, Instagram juga masuk ke sini. Info-infonya. Lalu kalau promosi? Wah, ini sih promosi biasanya kayak dari tadi ya, Pak ya. Ojek online atau misalnya toko online, macam-macam ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada ini semua langsung dipisahin dengan baik nih. Ini kebetulan kita pakai akun belajar jadi nggak pakai itu juga sih. Gitu ya. Jadi, nah, jadi yang 12-12 atau 1-1 nanti itu udah bakal masuk ke bagian promosi. Iya. Nah, yang paling penting nih, yang bikin hidup kita tentram Pak Stephen, itu bagian update-nya Pak. Oh, ini baru tahu. Semuanya dari Classroom ini, saya jamin Bapak Ibu kan udah baca ini Classroom. Ini kan cuma dikasih tahu, anak ada komentar dan kita buka lagi kan. Jadi rapi ya ampun langsung di update-nya itu ya. Ih, keren banget loh. Jadi ini udah rapi banget. Ya ampun, keren loh Bapak Ibu. Waduh, ini harus banget nih bisa update. Ya, kalau forum Pak, forum buat apa Pak forum? Kalau forum itu misalnya Bapak Ibu ada grup, ada Google Group, ini semua forum-forum Bapak Ibu itu akan masuk ke sini. Ya ampun. Semua informasi update dari forum itu masuk ke sini. Waduh. Siapa yang udah pakai email lama, tapi baru tahu Bapak Ibu, boleh terus dicek. Selama ini emailnya berantakan, terus sekarang tiba-tiba udah jadi rapi. Atau emang udah rapi kayak gini dari dulu? Coba. Nih Pak Gusman, saya pengen dengar suara-suaranya nih. Coba kita lihat. Nah, ini kayak banyak yang baru tahu. Saya lihat ada yang bilang bahwa, aduh baru tahu, saya pakai tahun-tahun pakai email, tapi baru tahu cara rapin email tuh gampang banget ya sebenarnya ya. Dan kita jadi udah nggak tersesat lagi pakai email tuh udah langsung tahu gitu loh Bapak Ibu. Dan rapi sekali gitu ya. Waduh, ini penting banget nih Pak Gusman. Supaya guru-guru ini bisa belajar cara mengelola email dengan baik. Ya, betul sekali. Itu. Iya. Karena untuk saat ini, email itu penting banget, Pak. Buat saya. Betul sekali. Karena jadi informasi, peluang, berita, semuanya masuk ke email. Jadi kalau kita tidak pilah-pilah, aduh ketinggalan kita. Bingung deh. Nah, tapi untungnya Pak, kalau Bapak Ibu, aduh, saya ini penuh nih. Saya pengen ngobrol langsung sama siswa nih. Saya pengen langsung chatting. Memungkinkan nggak nih Pak, langsung chatting di dalam email ini Pak, lagi langsung ngobrol gitu kayak WA gitu, bisa nggak sih Pak di sini Pak? Gimana tuh Pak? Pak? Bisa banget Pak Stephen, bisa banget Pak Stephen. Tapi cuma bisa di akun Belajar ID aja ya Pak ya. Oh, Bapak, Ibu, Belajar ID aja ya? Ya, cuma di Belajar ID aja yang bisa. Ini kan email. Di bagian bawah email itu ada chat Pak. Wah, langsung jadi, ya? Ada chat. Nah, ini contoh nih, misalnya saya langsung ketikkan ke Pak Stephen nih. Caranya gimana? Klik plus. Oh ya, kita klik plus dulu, kita tambahkan dulu orangnya. Iya, tambahkan dulu plus. Lalu coba saya masukkan akun Pak Stephen. Misalnya. Diklik plus. Lalu kita tinggal ketikkan saja. Halo. Oh, gampang banget ya.
Ih, Iya, saya langsung dan dapat loh pasti notifikasinya, Pak. heeh. Langsung loh. Coba balas dong, balas Waduh. dong. Iya, saya mau balas sih pakai handphone juga bisa ternyata, Pak. Ya ampun. Iya. Saya bisa langsung pakai nih. Sebentar ya, Pak ya, saya buka dulu nih. Bapak Ibu coba juga sekarang sama sama teman-temannya Mhm. boleh, yang lain juga. Ya jadi Bapak Ibu boleh coba langsung supaya Bapak Ibu bisa langsung rasain, ih, ternyata bisa langsung chatting ya. Mhm. Saya baru tahu loh. Nih saya balas ya, Iya. Pak ya, bentar nih. Pakai handphone bisa loh. Yo. Ya. Halo. Wis, coba kita tes. Weh, Tuh, kelihatan aduh. kan pasti Wis, kan sedang mengetik. saya bisa Weh, banget loh. masuk. Iya, Heeh. ih keren banget. Ini kayak udah pakai handphone loh padahal saya nih ya. Waduh, Betul. terus saya coba saya kayak saya ini deh kirim foto, bisa nggak kirim foto ya? Kirim foto lagi webinar ini nih, bentar. Coba saya foto dulu. 3, 2, 1. Coba. Oke, terus saya kirim. Kan unlimited, Pak, jadi saya bisa kirim sebanyak-banyaknya dong. Boleh dong. Betul sekali. Coba. Silakan. Jadi mau berapa juga bisa. Ih, Wah, langsung. Waduh, langsung langsung, masuk. Pak. Iya. Heeh. Wah, keren banget nih. Asik banget Nah, ya. Jadi pasti langsung nih. bisa masuk. Heeh. Iya. Ini langsung masuk. Dan enaknya Iya. nih kalau misalnya kita ada anak yang ketinggalan nih pembelajarannya. Misalnya yang tadi Pak Steven nanya tentang slide-nya. Pak, slide yang mana ya? Kita bisa langsung lampirkan di sini. Kita tinggal klik tambah, Oh. kita tinggal Hah? masukkan. Iya. Jadi Coba, saya misalnya mau saya coba langsung, cek. ini Pak, Bu, misalnya presentasi pembelajaran saya yang tadi, saya tinggal kirim Hah? aja. Coba Lalu saya coba klik send-nya. coba Saya saya cek. bagikan, kirim. Oke. Waduh. Wah. Waduh langsung Nah, masuk, Pak, ini ya ada ampun. iya, nih Waduh, ada Bu langsung Yulia masuk nih. nih chat-nya. Halo Bu Yulia. Ya ampun, langsung ada yang kasih kirim ini, ya Iya. ampun. Dan presentasinya langsung masuk tuh, Pak, lihat filenya. Terus saya langsung bisa buka di Iya. handphone. Ya ampun, Pak, ini Wow, keren. canggih banget. Ini saya baru tahu langsung Canggih bisa kan kirim ya? presentasi. Heeh. Dan nggak perlu harus upload lama, ngabisin kuota ya. Betul. Tinggal kita kalau udah ada di Google Drive, langsung aja. Ih keren banget sih ini, Pak. Waduh. Super keren, Pak. Nah, Iya. ini contoh nih, kita ada Bu Yulia nih di sini. Hai. Yang lebih kerennya lagi, lebih Ih, Bu gila lagi, Yulia Pak. nih ya ampun. Heeh. Langsung coba Aduh, ya. Pak, saya pengen ketemu Keren nih sama banget Bu ya. Yulia. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama Bu Yulia dulu yuk. Hah? Ah, Beneran saya Pak panggil Gusman? Bu Yulia. Bisa. Heeh. Kita bisa kayak gini. Gimana pencet apa, Pak? Ulangi, Pak. Hai, Pencetnya apa? Bu. Kita Hai, pencetnya Bu. yang ini, Pak. Tanda Klik tambah. plus, tanda tambah. Habis itu Tanda apa? tambah. Habis itu kita klik yang logo ini, yang Google Meet. meeting. Ya Iya, ampun, udah Google Meet. terintegrasi juga. Coba. Langsung saya Langsung kirim nih bisa. di sini. Saya deg-degan loh. Oh, ada Bu Nisari juga nih. Ini Bu Nisari juga langsung kirim pesan. Aduh. Mhm. Di dalam satu Halo, Bu email saya nggak perlu Nisari. ganti-ganti. Ya ampun. Heeh. Wah, Wih, ada udah ada lagi. Waduh. Wah, Wah, ini keren saya nih. seneng banget nih. Kayaknya yang Nih. Oke, siap. Heeh. Nah, sambil kita tunggu, mungkin kita bisa masuk ke room-nya dulu. Nah. Oh, Tampil langsung nggak, ya? Pak? Tampil. Ya ampun. Tampil ya? Oke. Tampil. Waduh, ini di sini itu kita tinggal klik gabung sekarang. Tinggal kita gabung aja. Ini kita udah langsung masuk nih. Kita udah langsung masuk ya? Mana nih ibunya nih? Aduh. Waduh, Nah, langsung video call. ini Bu ada Bu Yulia. Yulia beneran. Halo Bu Yulia. Aktifkan kameranya Bu kalau ini. Ih beneran loh Pak Gusman. Kita langsung bisa ketemu. Ya. Halo Bu Yulia. Ih cepet banget. Tapi pakai handphone ya Bu ya. Ya ampun. Ya ampun, Keren banget ya. Nah, ini jadi Oke. bisa langsung ngobrol, chatting semua lalu jadi satu ya. Gimana Bu? Seru nggak nih Bu? Aduh. Langsung nyoba. Ibu dari mana nih Bu? Boleh tulis di chat. Dari daerah apa? Ininya, aduh langsung ya kita ketemuan ya. Asik banget. Cepet banget Pak Gusman ya. Asik. Oke. Aduh saya udah nggak sabar. Thank you Bu udah hadir. Oke, ini langsung live loh. Aduh cepet banget ya, nggak pakai hitungan detik. Aduh. Ya ampun. Gampang banget kan? Nah, ini gampang ada banget. Pak Meridama, ada Bu Gemis, ada Bu Riza. Aduh. Wah, banyak banget nih.
Ini impian saya Pak dari dulu Pak, video call, email, chatting itu jadi satu. Jadi nggak ada banyak Jadi aplikasi satu. lagi. Aduh cepet Betul. banget. Nah, Aduh, ini keren-keren banget ya. Coba sambil wah, kenalan ini Bapak Ibu ya. Aduh, iya. luar Wah, biasa nih. ini kan ada banyak nih. Mhm mhm. Kalau Nah, ya ini kan dari banyak ini nih, Pak. pasti heeh, Kita kita bisa jadiin breaking satu room aja, nggak? Pak. Jadi satu bisa? Bisa, Hah? bisa. Gimana? Heeh. Nah, Aduh. jadi kita tinggal klik ini, Pak. Di bagian Mhm. sini, ini saya kecilkan dulu. Kita ada di bawah chat itu ada ruang, Pak. Nah, Mhm. ruang itu bisa kita buat ketemuan. Nah, Ruang itu bisa kita buat tinggal klik ketemuan. tambah, Mhm. lalu kita buat Ruang. ruang di sini, Buat ruang. kita buat Mhm. ruang, misalnya Mhm. namanya belajar.id live. Nah. Wah, ini seru banget sih. Nah, ini kan udah. Tadi, Mhm. oh ada Bu Agustina, coba kita ketikkan Agustina. Bu Agustina Yang kayaknya ya. mana Pak Agustinanya? Banyak sekali Yang loh. mana ya? Wah, banyak sekali nih. Yuk kita lihat dulu nih. Agustina, ini saya copy dulu ya. Saya copy dulu, Oke. saya masukkan ke ruang tadi. Ini semuanya pada pengen Saya kenalan, sabar ya Bapak Ibu ya. Misalnya ini tadi ya, belajar.id live di sini. Saya masukin alamat emailnya Bu Agustina. Saya enter. Ini kalau Bapak Ibu udah ada listnya, Bapak Ibu tinggal masukkan. Lalu tinggal masuk enter aja, nanti ini langsung otomatis. Ini keren banget Pak Steven. Nah, ini kita bisa pilih izinkan atau tidak nih orang di luar organisasi. Jadi kalau misalnya Di luar kita mau belajar.id ya. orang tua, ya di luar belajar.id, kita bisa centang yang ini. Aduh, Nah, aduh, ini misalnya, bakal jadi solusi banget Pak buat ini WA grup ya yang suka penuh. betul. Oh, Dan ini udah nggak saya ada mau tambah. batasnya lagi. Waduh, ini keren Betul. banget nih. Saya akan kasih Aduh, logonya coba dulu kita deh. lihat. Saya buat ya. Nah, ruangnya Tambahin sudah saya jadi. Pak. Tambahin saya Oke. juga. Ini saya mau tambahin ini nih. Ibu Nisari. Bu Nisari. Copy aja emailnya ya. Tinggal kita copy Sabar aja. ya Bapak Ibu ya. Kita testing dulu. Jadi tinggal semudah itu, apalagi kalau Bapak Ibu best practice-nya nambahin anak-anak itu tinggal copy paste aja email dari anak-anak murid ya. Dan sebetulnya idealnya Pak dibuat grup dulu ya Pak Gusman ya. Betul Dibuat sekali. grup dulu. Misalnya saya tambahin Bu Agustina, enter. Ini Pak dikasih jeda dulu aja. Aduh, ini peserta hari ini sangat-sangat interaktif. Luar biasa sekali. Tadi udah Bu Agustina kayaknya Pak. Oh, ternyata ada banyak Steven nih. Coba saya masukin Pak Steven ya. Jangan, nggak ada saya di situ. Iya, ternyata satu aja. Iya. Tuh, dan kalau Bapak Ibu lihat ya, kalau yang ada warna hijau itu ya, itu orangnya lagi on loh sekarang ini. Lagi on nih. Nih, saya tambahin nih. Saya tambahin. Nah. Kayaknya lagi nonton webinar kita nih. Wah, ini banyak banget nih ya. Oke ya, udah ya. Kita tambahin ya. Oke. Aduh, saya kirim nih. bakal ketemu banyak orang. Kita kirim. Wah. Coba kita lihat. Wah, langsung dibales. Waduh. Coba Bapak Ibu yang dapat udah ada 15 anggota. Ih, keren banget ya. Saya juga mau balas nih. Oke, waduh, asik banget ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal menambahkannya dengan simple sekali dan gampang. Ya, jadi nggak pakai ribet, nggak pakai lama. Dan ini unlimited Pak, kita video call. Pak Wiyoga tuh dibales Pak Wiyoga. Dan kalau kita mau video, ada Bu Elis juga. Pak Rahmat masuk. Ya ampun, Bu Yulia. Oke, wow. Langsung ya. Sama anak bisa lebih dekat ya Pak ya. Dan aduh, kayaknya abis ini langsung saya bubarin WA grup di sekolah saya kayaknya. Langsung beralih ke sini. Karena ini unlimited. Ada tugasnya, ada filenya, ya ampun. Jadi kita bisa kasih penugasan langsung juga. Terus saya bisa langsung video call, Pak. Bisa nggak video call sama 15 orang ini, Pak? Yuk. Coba gimana? Gimana? Kita video call sekarang. Tinggal klik aja ya. Tinggal klik aja linknya ya, rapat ya. Ya ampun, sabar ya Bapak Ibu ya.
Waduh, ada langsung Nah, video call. Coba coba diklik kita Pak langsung video ke call-nya. video Siap-siap call-nya, ya kita Bapak lihat. Ibu. Ini bisa langsung loh video call-nya. Ya ampun. Ini nggak pakai kode-kode Tunggu dulu, ribet-ribet Pak. ya Pak Gusman ya. Betul, Nggak nggak pakai pakai kode kode ribet. ribet. Aduh, Tunggu, semuanya Pak. langsung. Saya mau ganti background layar saya dulu biar lebih keren. Bisa ganti background. Ya ampun. Bisa. Jadi Keren banget saya Pak. kayaknya saya mau rumah saya mau Ini ganti kayak ruang tunggu yang keren banget ya. Jadi di Google Meet ini kita bisa ganti background. Oh. Jadi persiapan Bapak Ibu tuh udah ada 2 orang yang masuk. Sebelum itu kita bisa tahu Pak ada Bu Eis sama Bu Yulia yang udah ngantri. Iya. Ya. Yuk Bisa kita ganti masuk yuk. background. Iya. Ada Bu Eis sama oke. Halo Pak. Halo. Ini seru banget ya kita bisa ketemuan. Assalamualaikum. Oke, ya ampun seru banget. Asik banget. Dari mana aja nih Bapak Ibu? Aduh. Asik banget. Beneran kita bisa ketemu loh Pak Gusman dari YouTube. Iya. Ih, ya ampun. Gampang banget ya Bapak Ibu, gampang kan? Masuknya tuh tinggal klik-klik aja. Dari handphone nih saya rasa nih Bapak Ibu semuanya. Betul nggak nih? Iya. Asik banget ya. Ya ampun, bisa langsung ketemuan. Ayo Bapak Ibu yang lain, yang udah nge-chat kita nih, bisa join di grupnya nggak nih kira-kira? Asik banget ya, langsung praktik nih. Tuh bisa matiin kamera, kalau matiin kamera di mana ya Pak matiin kamera? Matiin kamera di Ini untuk situ. matiin kamera. Nanti Bapak Ibu saya izin mute sebentar ya. Kita bisa Oke, bisa bisukan kita mute juga. Pesertanya. Bisa kita mute juga. Ini kita bisa mute juga. Nah, jadi kita punya kendali penuh Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita lagi presentasi seperti ini, kan kadang kan anak-anak kan ada tukang roti lewat lah. Kita bisa matiin dulu nih sebentar. Nah, terus yang keren lagi nih Bapak Ibu di sini, kita bisa langsung ketemuan sampai 50 orang di sini Pak. Jadi misalnya saya tinggal klik ini. Halo Pak Wiyoga. Lalu saya bisa buat Oh, bisa sampai 50 tampil ya di bersamaan ya. Asik. Iya, Pak, sorry. Tapi Pak, mau tanya Pak, berapa sih kapasitas Google Meet ini dalam satu kali Pak ketemuan? Maksimalnya berapa nih Pak? Soalnya udah langsung mau ngadain meeting saya habis nih. Sama anak murid udah pasti pakai Google Meet nih. Maksimalnya ada kapasitasnya nggak? Kapasitasnya kalau nggak salah antara 100 atau 200 100 Pak, 100 orang Google Suite belajar ide. Jadi Bapak Ibu coba bayangin bisa ketemu sampai 100 orang tuh ya. Bayangin bisa ketemu sampai 100 orang pakai handphone, laptop ya bisa juga. Terus Pak, pertanyaan saya juga ketika Bapak Ibu sampai 100 orang ini ada batas waktunya nggak sih Pak ketemuan? Kan kalau merek tetangga lain itu ada batas waktunya ya. Benar nggak Bu ya? Kalau gratis itu biasanya ada batas waktunya 40 menit gitu ya. Kalau ini ada batas waktunya nggak sih Pak? Ini nggak ada. Nggak ada Pak. Waduh. Jadi ini langsung bisa ketemu terus-terusan. Ya Bapak Ibu nggak apa-apa ya di situ dulu. Ya jadi kita bisa ketemuan langsung sampai selama-lamanya. Bapak Ibu mau berjam-jam pun sama siswa. Aduh, udah gratis. Bisa berjam-jam. Apalagi nih Pak Gusman yang kerennya. Coba Pak, di 3 titik. Yang paling keren lagi. Kita bisa rekam rapat, Pak. Bisa direkam Pak Gusman. Coba Pak di zoom dikit bisa direkam. Caranya gimana Pak? Klik 3 titik. Bapak Ibu sambil nyoba ya. Coba Pak ulang lagi Pak, ulang lagi Pak. 3 titik, kita pilih rekam rapat. Oh tadi udah kerekam Pak, diklik rekam rapat. Ya ampun Pak Gusman. Jadi kalau anak-anak nggak bisa hadir, lagi sakit gitu ya, atau nggak bisa hadir, anak-anak bisa nonton lagi Pak Gusman dengan Google Meet ini. Jadi nggak ketinggalan, betul, nggak ketinggalan. Jadi nggak ketinggalan. Jadi bisa nonton lagi rekamannya. Aduh, ih keren banget sih. Nah ini kan rame nih Pak. Kita minta ini aja yuk, minta mereka tuliskan, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, kita buat sesuatu yang interaktif kali ya Pak ya. Mungkin kita bisa Pak. Papan tulis. Bisa. Ada papan tulis juga Pak Gusman. Aduh. Iya. Ada papan tulis, udah deh. Ada papan tulis. Coba beneran nih bisa dibuat papan tulisnya, ya ampun. Oh, dan langsung papan tulisnya dibagikan ke orang-orang yang hadir ya, kasih ke edit ya. Ya ampun, ya ampun. Aduh. Kirim.
Ini sih Bapak bisa Ibu mau interaksinya. ya linknya? Iya, beda banget sih sama akun pribadi ya. Iya. Aduh, coba kita Beda, lihat nih Pak. ya. Nah, ini di papan Bisa tulisnya langsung. ini, Pak. Mm-mm. Kita udah bisa langsung. Ini layarnya muncul nih Pak. Layarnya mungkin dibagikan. ASLPLS. Aduh, ketahuan tua deh saya. Ada layarnya nggak Pak? Papan tulisnya belum muncul nih Pak. Ada. Oke, mungkin saya harus ganti dulu. Saya switch dulu. Iya. Saya stop dulu sebentar. Iya, Bapak Ibu di situ dulu ya. Tahan. Biar bisa mencoba langsung. Aduh, seru banget. Baru pada pengen ikut ya, sabar ya. Aduh. Nah, coba ada papan tulisnya kayak apa sih? Nah, papan tulisnya kayak gimana? Wih, asik banget ada papan tulisnya. Aduh, ini namanya Jamboard ya, udah langsung bisa berinteraksi sama siswa nih, Pak. Ada papan tulisnya juga. Oke, ini sepertinya Pak Gusman. Pak Gusman, halo? Bisa ya? Aduh. Pak Gusman ini ke-mute kayaknya Pak Gusman. Pak Gusman? Suaranya nggak kedengeran. Waduh, ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Keren sekali ya. Jadi kita bisa bikin papan tulis, kita bisa apa namanya? Ini Pak Gusman sepertinya masih ke-mute. Atau mungkin headsetnya mungkin Pak Gusman. Ya. Bapak Ibu boleh coba sambil coba sendiri-sendiri. Dengar suaranya Pak Gusman? Ada yang bisa dengar suara Pak Gusman atau cuma saya nih nggak bisa dengar? Ya. Iya, betul banget. Bisa langsung join nih. Iya, asik banget nih Bapak Ibu. Asik banget ya, jadi bisa langsung ini. Oke, nggak apa-apa. Pakai punya saya dulu nih, Pak Gusman sepertinya ke-mute ya? Betul nggak? Saya soalnya nggak bisa dengar suaranya Pak Gusman sekarang. Iya, kedengeran ya, betul. Oke, tapi suara saya masih kedengeran Bapak Ibu? Oke, nggak apa-apa. Di saya dulu ya, jadi udah siap nih Bapak Ibu, alih. Aduh, ini keren banget nih, sepertinya Bapak Ibu. Ada. Halo Pak Gusman. Oke, ya Pak Gusman kedengeran, nggak apa-apa. Bapak Ibu, langsung aja kita akan share screen dulu. Jadi saya mau kasih tunjuk Bapak Ibu tadi ya, seperti yang tadi kita udah lihat. Mana nih Bapak Ibu, seru banget nggak nih dengan emailnya? Ya, jadi ya memang harus pakai laptop ya, nggak bisa pakai, kalau yang tadi Jamboard itu dia disarankan pakai laptop, bukan pakai handphone. Ya, jadi testing. Nah, baru bisa Pak Gusman. Tes lagi. Oke. Nah, ya, oke. Kayaknya tadi tabrakan deh. Soalnya kan mic saya cuma satu, tapi kita kan ngobrol di Meet, terus kita di sini juga. Jadi tabrakan, Pak. Iya. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Yang penting udah coba. Lanjut lagi, Pak Gusman. Saya mau lihat emailnya lagi, Pak. Kayaknya kita belum selesai nih, Pak. Kita tinggal 10 menit lagi. Jadi kita harus selesaikan dulu. Cepet banget ya. Oke. Udah cepet banget Bapak ya. Ibu ya. Jadi dalam satu aplikasi tadi bisa ya menggali banyak banget kesempatannya, email-emailnya. Waduh, ini seru banget Bapak Ibu. Siapa yang langsung nyoba abis ini? Kalau saya sudah langsung bubarin ini WA group kayaknya. Saya langsung beralih ke sini tuh udah banyak tuh. Udah banyak yang kenalan-kenalan. Apalagi saya tulis di sini ya. Bapak Ibu saya izin live dulu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lanjut lagi di meeting yang tadi, bisa tetap ngobrol. Iya. Nggak apa-apa Pak. Nah. Dan yang terakhir nih Pak Gusman, udah ada chatting. Udah ada email. Ada chatting bisa. Terus ruang bisa. Ya, jadi bisa ada grupnya. Ya ampun, buat diskusi. Betul. Kita bisa bikin rapat juga Pak, bikin Google Meet juga Pak. Gimana nih caranya nih Pak? Kita tinggal klik aja Pak. Tinggal klik aja. Yang mana? Yang rapat baru itu. Iya, rapat baru. Diklik. Oh, coba diklik Pak. Apa yang terjadi kalau diklik? Kalau sudah diklik, nanti dia tampil seperti ini. Dia akan keluar satu box, bagikan rapat baru Anda, terus
Nanti kalau sudah, kita tinggal gabung sekarang, gitu. Wah, asik banget ya. Jadi kita bisa Gampang banget langsung ya. bikin Google Meet dari email, terus kalau rapat saya itu berarti kita bisa lihat ada pertemuan apa saja ya. Jadi rapi dan teratur ya semuanya ya. Asik banget ya. Aduh, makasih Pak. Aduh, kita sangat disemangati nih dengan Bapak Ibu semua yang hari ini mengirimkan pesan-pesan. Lihat interaktif sekali hari ini Pak kita. Nah, Pak, mau nanya nih. Kalau kita mau bikin rapat, mau bikin video call, ini memang cara yang oke nih Pak ya. Simple banget ya. Jadi kita tinggal klik rapat, nanti bisa langsung keluar Google Meet-nya, terus Bapak Ibu bisa dapat, udah bisa tinggal link-nya. Cuma sebetulnya ada juga cara Pak, yang paling sebetulnya ini cara praktisnya, kita pengen Pak, misalnya saya Pak Gusman, itu besok mau meeting Pak, kita mau ada kelas. Kalau besok kita mau ada kelas, kita mau meeting, kita akan lebih baik kalau kita menggunakan ini Pak, kita menggunakan aplikasi Google, kita masuk ke bagian kalendernya Pak Stephen. Oke, coba diklik Pak kalendernya. Kita buka kalendernya. Tampil nggak Pak kalender saya? Tampil Pak. Oh, kita jadi bisa menjadwalkan juga langsung. Waduh. Betul sekali Pak Stephen. Nah, contohnya nih, besok ya. Besok jam berapa nih? Besok jam berapa nih? Besok itu kan kita jam 4 ada sesi lagi Pak. Besok jam 4 ya Pak, ada sesi lagi. Biar diingetin peserta ini pada datang. Jam 4. Besok ada sesi belajar di mana saja. Oke, boleh. Ya, belajar ide. Besok diingat ya, ada sesi terakhir nih. Terus? Nah, kalau udah nih, kita tinggal tambahin rekan kita. Misalnya saya tambahin Stephen. Saya masukin Pak Stephen. Ampun. Oke, dia otomatis bikin ininya Pak. Dia otomatis bikin Google Meet-nya. Oh, wow. Terus Bapak juga bisa tahu ya kalau saya lagi sibuk ya. Oke, ya ampun. Coba saya find a time nih Pak. Oke. Find a time. Oke. Wah, sorry. Bisa, Pak. Gak bisa nih. Ada webinar ini Pak, masalahnya. Iya, jadi bisa saling. Gak bisa. Ini udah gak bingung lagi ya jadwal-jadwal. Aduh, gak ada tabrakan jadwal lagi. Semua ada tabrakan lagi Pak Stephen. Integrasi. Kalau Bapak Ibu bikinnya di kalender ya, asik banget. Langsung kelihatan. Nah, berarti saya nggak bisa jam 4, Pak. Linknya gimana, Pak? Linknya? Ini saya pindah ke jam 2. Untuk linknya, jam 2. Jangan pusing, Pak. Nanti ketika kita simpan, linknya itu akan langsung dikirimkan ke Pak Stephen langsung. Oh iya, itu ada kata-katanya, join with Google Meet ya. Jadi tinggal... Iya, kita tinggal klik join aja. Tinggal klik, gak pakai kode-kode lagi ya. Gak pakai kode-kodean lagi. Ya ampun. Asik, terus kita bisa tambahin lampiran. Betul. Nah, misalnya kita juga bisa taruh lokasinya mau di mana. Kita bisa, yang paling penting buat saya, setiap meeting itu kita harus kasih tahu kita mau ngomongin apa. Iya, itu penting banget Pak Gusman. Ih, rapi banget ya. Jadwal sekolah saya nih jadinya kayaknya. Udah deh, jadwalnya udah beralih deh. Pakai kalender nih. Nah, tambahin attachment-nya Pak. Biar orang, kalau biasanya kita mau meeting kan, kita fotokopi nih. Jangan fotokopi lagi, kita langsung masukin deh. Oke, kita masukin. Misalnya ini, simulasi. Atau apa yang lainnya. Misalnya saya ambil yang ini, yang kuliner yang kemarin. Masukkan. Ini attachment-nya udah masuk. Dan, yang paling penting, ini ada fitur pengingatnya juga, Pak. Oh, jadi dikasih ingatin dulu ya? Iya, ada loncengnya. Ada loncengnya. Ini ada loncengnya. Kita mau ingetin 15 menit sebelum deh. Terus kalau tambahin lagi deh. Oh, ya ampun. 30 menit lagi. Iya. Kalau udah, kita simpan, Pak. Save, simpan. Oh, dia mau nanya mau dikirim undangan nggak ya? Mau dong. Kirim dong. Coba cek ya. Saya mau coba cek di email saya nih sekarang nih. Invite. Got it. Nah, coba ya. Nah, saya buka besoknya nih, Pak. Besoknya nih Pak Stephen tinggal buka ini. Langsung tinggal join. Iya nih Pak, langsung banget nih saya langsung dapat notifikasinya tuh Pak. Undangan dari Pak Gusman belajar.id. Langsung banget.
Nggak pakai nama dan nggak pakai, Gampang aduh kan ya? kodenya mana lagi ya? Kodenya mana? Udah ada langsung di sini. Ya ampun, udah deh. Dah, saya pasti langsung pakai ini Pak besok untuk PJJ besok Pak. Soalnya masih belajar dari rumah. Ya, udah langsung Mantap. semua terintegrasi. Iya. Keren banget kan ya Pak ya? Betul. Nah, ini ada yang bertanya Pak, apakah kita bisa ngundang hanya email belajar.id atau semua email bisa Pak? Kira-kira dengan ini. Seperti yang Bapak Ibu baru lihat, barusan saya mengundang Pak Stephen di organisasi di luar belajar ide, dan saya masih tetap bisa lakukan hal itu. Betul. Jadi kita masih bisa melakukan aktivitas seperti email yang Bapak Ibu miliki, tapi bedanya kita akun belajar ide kita itu adalah akun yang gratis, unlimited, dan luar biasa. Iya, jadi Bapak Ibu bisa undang orang luar juga dengan email pribadi. Nah, Pak Gusman, ini keren banget. Bisa kejadwalin meeting, bisa jadwalin video call. Tapi pertanyaan terakhir dari peserta nih Pak, seandainya kita punya 100.000 siswa gitu ya, terus kita mau undang mereka ke dalam room atau ke dalam meeting. Kan kalau tadi kan Bapak Gusman demonya kita harus satu-satu masukin email. Nah, tadi Pak Gusman sempat mention, kayaknya ada cara yang paling efektif supaya mereka bisa di grup, supaya ketika nanti diundang chatnya, yang diundang tuh grupnya, bukan satu-satu ketikin email sampai keriting dari kita. Nah, itu boleh nggak Pak ditunjukin? Gimana cara bikin grup? Karena abis ini saya langsung bikin grup siswa saya ini ada 30 siswa. Kalau saya keriting Pak, ketik satu-satu ya. Gimana cara bikin grup Pak? Bisa Pak, bisa, gampang. Penting banget nih, bikin grupnya nih. Biar besok langsung WA grup saya dibubarin nih, udah pindah ke sini karena unlimited. Handphone saya panas nih Pak. Dulu ya. Ini saya tutup dulu ya. Nah, di sini kita klik aplikasi Google kita lagi. Di aplikasi Google kita scroll ke bawah, kita pilih yang bagian grup, kita klik grupnya. Oh, wow. Nanti dia akan tampil seperti ini. Nah, di sini kita udah tinggal buat grup aja, Pak. Kita tinggal klik mana ya? Nah, yang saya suka dari Google itu, Pak. Yang saya suka dari Google itu, desainnya itu sama, Pak. Kalau di email, kita mau buat email, kita tinggal klik tulis. Di grup, kita mau buat yang grup baru, kita tinggal klik juga. Posisinya sama. Kalau misalnya saya mau kalender, sama nggak ya kalender? Sama Pak, jadi sebenarnya konsisten ya desainnya ya. Iya, konsisten. Jadi kita gampang Pak belajarnya. Oke. Udah deh, fix saya beralih. Sini. Iya ya. Di Google Drive yang kita pelajari kemarin, kiri atas baru juga. Tahu loh. Iya ya. Sekarang bikin grup Pak. Gimana Pak cara bikin grup? Kita buat grup. Pastiin nama grupnya dulu. Nama grup Belajar Day Live. Nah, email grupnya ini penting. Pastikan kalau misalnya email grup ini tidak ada yang sama. Kalau misalnya ada yang sama, dia pasti tidak akan bisa dibuat. Jadi ini belajar ide live. Contoh misalnya, saya hapus saja, jadi belajar ide aja biar gampang. Deskripsinya jangan lupa, grup chat, diskusi, belajar ide misalnya. Lalu saya tinggal klik berikutnya, saya tinggal pilih nih, siapa yang bisa gabung ke grup nih? Yang diundang aja kah? Atau siapa aja kah? Atau siapa aja bisa bergabung kah? Nah, ini saya misalnya, saya mau yang diundang aja deh, yang undangan aja. Lalu yang bisa lihat percakapannya siapa? Anggota grup dong. Bisa atur-atur ya. Yang bisa posting siapa? Ini dong, anggota grup juga. Yang bisa lihat keren banget ya. Anggota grup juga lah. Nah, berikutnya, kalau udah kita tinggal berikutnya, tambahin deh anggota grupnya. Oh, udah deh, saya bakal copy email dari semua operator. Udah. Nah, tadi ada Pak Kosidin ya, Kosidin misalnya. Nah, kalau udah pengelolanya siapa nih? Kita tentukan pengelolanya. Nanti kalau sudah tinggal klik buat grup. Selesai deh. Iya, asik banget ya Pak Gusman ya.
Jadi kita bisa buat grup langsung otomatis dari grupnya langsung. Aduh, udah deh. Buat. Nah, Pak Usman, dengan adanya email grup ini coba diklik buat grup. Kalau udah dengan grup ini langsung ya Pak, kita bisa langsung undang via Google Chat ya, email grup ini. Jadi nggak perlu satu-satu lagi. Seperti itu. Saya buat grup dulu di sini. Nah, ini kan udah nih. Ada tiga orang ya. Ada trainer, ada Pak Kosidin, ada saya. Saya buka grupnya. Oke. Lalu kalau misalnya saya pengen kirim email, saya masuk ke setelan dulu. Saya cari dulu dong email grupnya apa. Oh, grupnya belajarid@smpbelajar.id. Oke. Betul. Berarti saya kopikan yang panjang aja, biar saya ketikkan yang pendek. Nah, di sini saya tinggal klik tulis. Lalu saya kepadanya belajarid. Oke. Sudah? Ini sudah email grup ini. Jadi kalau misalnya jumlah anggota grup tadi ada 50 orang, ada 300 orang, ada 1000 orang, ini akan terkirim semuanya. Oke, wah bagus sekali ya. Oke. Ini sangat praktis sekali ya. Waduh, betul-betul sangat memudahkan pekerjaan kita. Jadi kita nggak perlu 2 kali kerja, Bapak Ibu Guru. Semua email kita langsung bisa kirim dalam sekejap. Aduh. Dan untuk massal untuk semua orang. Ya, dan silahkan habisin Bapak Ibu. Langsung bisa di-sharingkan Bapak Ibu supaya bisa langsung dipakai untuk pembelajaran yang aman. Apalagi ini untuk akunnya Belajarid ya Pak. Jadi akunnya harusnya aman. Bapak Ibu nggak usah takut ada yang macam-macam, semuanya bisa aman. Ya. Oke nih Pak Gusman. Waduh, keren banget ya. Udah otomatis nggak perlu bikin email-email lagi, semuanya dibuatin oleh Google. Dan kalau kita mau buat ruangan juga bisa ya Pak, tinggal undang email grupnya dengan cepat. Gitu. Oke. Waduh. Ini sangat-sangat memudahkan sekali Pak Gusman. Betul-betul menjadi jawaban dan solusi ya. Nah, sayangnya waktu kita sudah habis Pak Gusman. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau nanti lupa bisa ulang lagi dari awal. Besok kita ada sesi terakhir Pak Gusman, melakukan penilaian. Nanti kemarin kita belajar bikin kelas, hari ini belajar diskusi. Besok saatnya Bapak Ibu kita akan melakukan penilaian. Jadi siap-siap loh Bapak Ibu, besok ada penilaian terakhir. Ya. Dan Pak Gusman, kalau ada yang lupa boleh linknya Pak tadi Pak. Boleh linknya tadi, linknya. Nah ini Bapak Ibu, apa aja nih Pak? Silahkan. Nah, di sini Bapak Ibu jangan lupa kalau misalnya ada yang baru dapat akunnya, masih bingung gimana cara aktivasinya, Bapak Ibu bisa langsung ke belajar.id. Atau kalau misalnya sudah diaktifasi nih, tapi masih bingung nih cara pakainya, mau belajar lagi. Hari ini Pak Stephen tadi teranginnya terlalu cepat, atau Pak Gusman tadi demonya terlalu cepat, atau di hari pertama saya nggak datang. Saya mau belajar mandiri. Bapak Ibu bisa langsung belajar di mana saja.id. Jadi Bapak Ibu tinggal ke belajar di mana saja.id, Bapak Ibu langsung bisa belajar dari sana. Dan iya. Aduh, keren banget Pak Gusman. Paling penting apalagi Bapak Ibu bisa langsung masuk di grup belajar di bit.ly/grupbelajar.id. Mungkin ada yang paling pentingnya itu yang nomor 3 Pak. Daftar hadir untuk hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu. Sudah buka ya? Kita sudah buka daftar hadir di bit.ly/daftarhadir-belajar.id. Iya. Kalau Bapak Ibu takut, aduh Pak saya ketinggalan baru datang hari ini, terus saya kelewatan yang kemarin-kemarin Pak Gusman. Mereka bisa ngisi nggak daftar hadir Pak Gusman? Masih bisa, tapi catatannya jujur pada diri sendiri, ditonton dulu, dicobain dulu, baru diisi ya Bapak Ibu ya. Iya, jadi Bapak Ibu kita masih buka daftar hadir terus sampai tanggal 17 Desember. Mungkin bisa di next Pak, slide berikutnya ini. Kalau udah berhasil ngisi daftar hadir Pak, apa sih hadiahnya ini ya? Kita punya hadiah spesial ya Pak buat guru-guru, kado untuk guru terpilih ya yang mengisi 4 kali daftar hadir, 4 kali webinar nonton dengan lengkap. Kira-kira apa hadiahnya Pak nih? Hadiahnya adalah undangan untuk persiapan
agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikasi internasional Google Certified Educator. Jadi ini sertifikasi internasional ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya, Pak saya udah sertifikasi, nah itu sertifikasinya nasional atau internasional nih. Nah, ini sertifikasinya internasional loh. Jadi diakui. Jadi Bapak Ibu, ini wajib banget langsung diisi daftar hadirnya. Tapi memang sayangnya kuota kita terbatas. Penonton kita ini rata-rata bisa 20 ribuan Pak di akun kami Devo. Jadi makanya kita memiliki kuota sangat terbatas sekali. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nggak ngisi, jangan sampai kepedean. Aduh saya udah datang 4 kali, yang datang 4 kali pun belum tentu bisa kepilih. Jadi betul-betul Bapak Ibu harus pastikan bisa mengisi dengan benar dan baik 4 kali. Semoga Bapak Ibu bisa terpilih dan kita ketemu lagi nanti besok. Terakhir harus datang juga ya Pak Gusman ya, supaya bisa lengkap hadirnya. Iya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu besok nggak hadir di sesinya besok nih Bapak Ibu, supaya besok Bapak Ibu bisa langsung pakai dan langsung hadir di sesi selanjutnya yang akan kita adakan besok. Ya besok apa Pak? Kita topiknya Pak boleh di berikutnya ininya kira-kira. Besok itu kita akan melakukan penilaian siswa dengan akun Belajar ID. Ini penting banget nih. Ini kayaknya udah paling penting. Udah ketemu, udah bikin kelas, udah bisa belajar, upload data. Sekarang saatnya udah bisa juga di Belajar ID ini bikin penilaian. Aduh, udah deh. Fix. Saya beralih. Karena udah lengkap semua yang saya butuhkan di akun Belajar.id ini untuk PJJ saya. Ya. Oke deh. Pak Gusman, ini keren banget. Jadi besok kita pertemuan terakhir ya Bapak Ibu. Jadi siapa yang mau datang besok Bapak Ibu langsung dipasang di kalendernya langsung hari ini juga. Supaya besok nggak kelupaan datang di jam yang sama. Supaya besok siapa tahu kita bisa langsung interaktif. Kita juga ada sesi interaktif langsung menilai. Jadi kalau Bapak Ibu datang live, wah Bapak Ibu langsung dapat penilaian yang bakal seru banget nih dari kita. Ya. Betul banget. Mungkin sekian ya Pak Gusman ya kalau dari kita ya. Thank you banget nih. Terima kasih buat Bapak Ibu yang setia hadir dan terus menyaksikan. Kita akan ketemu lagi besok. Begitu Pak Gusman. Sampai jumpa Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi besok.